Satu dua tiga mulai. Halo semuanya, kembali lagi dengan si Abah Barbar. Udah terpasang ya. Nah seperti ini nih. Nah ini tuh tujuannya untuk memindahkan torsi ya, torsinya atau gaya dorong ya. Tanya geng, tanyain kenapa harus ada di torsi. Buat teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa saya itu merubah bagian kruk as ya? Karena kruk as standar itu kalau udah melewati pemborapan, proses pemborapan itu tidak bisa untuk dimaksimalkan lebih maksimal lagi teman-teman. Bisa, cuman ada kekurangan, getar-getar ya. Jadi si mesin itu getar ya teman-teman. Nah ini nih cara bore up tanpa harus merubah kruk as itu sebenarnya simpel ya teman-teman. Teman-teman ukur berat dari piston standar. Nah seperti ini. Ini contohnya ya, piston standar ini Mio kan, misalkan di Astrea. Ini ibaratkan Astrea ya. Misalkan berat ini itu sebenarnya simpel ya teman-teman. Teman-teman ukur berat dari piston standar. Nah seperti ini. Ini contohnya ya, piston standar ini Mio kan, misalkan di Astrea. Ini ibaratkan Astrea ya. Misalkan berat ini lebih ringan dari ini. Ini kan udah naik oversize. Oversize-nya 200 misalkan. Nah, jadi teman-teman, kruk as standar itu maksimal pistonnya itu oversize 100 ya teman-teman. Karena melewati dari oversize 100, kruk as ini akan getar karena torsinya akan berubah teman-teman. Jadi gaya lontarnya semakin tinggi dan tidak kuat untuk menahan putaran mesin ya teman-teman. Nah kalau saya tuh belajarnya dari putaran roda gila atau sih ngaranna teh kolektornya. Kolektor anu bulet. Kenapa putaran mesinnya santuy tapi bisa kuat pada trek yang harus membutuhkan tekanan yang tinggi ya. Karena teman-teman nih simak ya. Nih. Jadi walaupun saya ketika gitu, jadi ini tuh berhentinya di jam 2. Ini aja geng ya. Nah ini kan top nih pen piston di atas misalkan nih. Cara ngukur torsinya misalkan ini tuh patokannya ini pen big end lir ibarat ini jam 12 ya. Ini jam 1 jam 2. Nah ini berhentinya di mana geng? Nanti no lihat nih, bisa dilihat ini berhenti di bagian ini nih, berhenti. Nah geng ya, itu teman-teman. Jadi tujuannya untuk menambah performa mesin lebih galak ya. Di atasannya dapet dan bawahnya juga dapet. Karena prinsip bore up itu teman-teman apa ya naonnya geng istilahnya pokoknya nama prinsip bore up tuh sistem pembakaran lebih besar dan rasio kompresi lebih gede itu akan menghasilkan tenaga yang maksimal. Tapi ingat teman-teman, sekencang apapun mesin kalian, segahar apapun, kuncinya ada di noken as ya. Kebetulan ini noken asnya sudah kita garap dengan pelatuk standar ya. Ini nih pelatuk standar. Nih papasannya buat teman-teman jangan jadi patokan ya teman-teman, takutnya salah. Wah gading. Oke, buat teman-teman yang bertanya, papasan itu untuk harian itu cukup papas 1,5 ya.
lebih dari 1,5 itu bisa jadi kumanya kan. Kalau standar stasionernya itu kalau di gas anteng itu anteng aja gitu kan. Kalau udah lebih dari papasan, durasinya lebih gede, durasinya lebih besar, masa kalau di karena nanti lundinan macet njrot-njrotan gitu. Jadi gas stabil kan, masa halus bedak butak jadi gak enak lah ya. Kalau 1,5 itu masih bisa ditahan, masih bisa dikendalikan teman-teman, jadi gak terlalu agresif ya teman-teman. Nah untuk papasnya itu 1,5 di bagian pantat, tinggi hubungan 1,5, kiri kanan 1,5 nih. Ini ada dua nih. Ini ada PNP Grand plat tubular seperti ini, ada ini ya. Nah, plat tubular ya. Ini udah ini. Dan untuk piston itu piston 54,7, 54an lah, 54,5 dong, 54,5. Pakai KJ nya 200. Dan untuk langkah masih standar, cuman kita ada di penambahan timah atau pemindahan titik torsi berhentinya si piston ketika titik mati atas. Kita putarkan nih, ini putarannya masih sedikit tapi entengnya itu minta ampun lah geng. Jadi tujuan balancing atau torsi itu gaya bantingnya gitu genahin lah gitu, jadi lancar gitu, gak ada hambatan gitu kan. Apalagi lahar kruk asnya itu lahar big end nya itu pakai yang racing ya, putarannya itu semakin enteng geng. Jadi tidak si bobot dari nanti jadi si beban dari kruk as itu gak terlalu berat teman-teman, jadi dibantu dengan si gaya banting itu geng gitu ya. Soklet masih standar. Nah cuman ini udah kita modif D tipe ya, seperti beretet jas mabar nih, lubang in. Nah untuk lubang in ini seperti ini nih, in. Nah 100% dari diameter klep. Kalau saya mah begitu nih, buang aja nih dari bos ininya. Tujuannya untuk memperlancar sirkulasi udara dan bahan bakar. Nah seperti ini. Dan ini tujuannya D tipe itu teman-teman, modif D tipe itu sebenarnya memperhemat kompresi ketika overlap, terbuangnya itu maksimal ya. Jadi tidak ada kompresi yang terbuang sia-sia, jadi semuanya kebakar, jadi lepas lah gitulah. Jadi ketika overlap, klep X untuk membantu menghisap oksigen itu semuanya keluar dengan maksimal. Jadi fokus lah inti nama lah sakitu bre war gitulah, segitu tipe pusatnya. Nantikan tes hidup dari Repo Koperasi atau keluarga C-Series. Nah ini kruk boringnya dengan liner luar 59. Nah seberapa itu? Oh ya 58 57 segituan dulu, 5 genap 5,9 57an ya bulatnya ya. Dengan gelasnya itu, over gelasnya itu jadi pokoknya nama liner luarnya itu 57 58. Dan untuk boringnya kebetulan pakai boring Garuda ya, boring Garuda ya teman-teman, seperti ini. Dan pistonnya seperti ini, dan kita coak ya. Untuk video selanjutnya nantikan tes hidup dari ini. Dan untuk pengapiannya kita mengaplikasikan penggunaan CDI Shogun ya. Nanti kita akan geser derajatnya, paskan dengan top centernya. Ini untuk papasan kita buang 2 mili ya, supaya tidak terlalu ringan ya. Kalau terlalu ringan bawahnya atasnya lemot ya. Dan untuk modif balancer seperti ini jangan ini jadi si bobotnya seperti ini, jadi gak terlalu ringan ya. Nah untuk pair kopling masih Kawahara standar dan kapas kopling Tiger ya. Oke, mungkin segitu dulu dari Syabab Barbar. Sampai jumpa kembali. Salam budaya Tiabah Barbar, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, meledak.